Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia hari ini berunjuk rasa menuntut reformasi sistem kesehatan dan pendidikan kedokteran. Seperti apa sebenarnya reformasi yang mereka suarakan? Kita langsung saja bergabung dengan reporter Ardianto Pramono bersama juru kamera Said Kutub dan pilot drone David Sibarani di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Ardi, apakah para dokter sudah mulai bergerak untuk menyuarakan tuntutan mereka? Ya, Elisa, dapat saya laporkan di sini bahwa para dokter baru saja meninggalkan Tugu Proklamasi untuk menuju ke arah Monas. Dan dari klaim dari pihak ID bahwa ada dokter dari 33 provinsi yang hadir di sini mulai dari Lampung hingga Gorontalo. Di sini semua dokter berkumpul dan dari pengamatan kami tadi sekitar ada memang 2.000 dokter yang telah hadir di sini untuk melakukan long march. Dan perlu digarisbawahi di sini bahwa dari pihak ID sendiri berharap bahwa demonstrasi ini ataupun long march ini bisa berjalan dengan tertib. Bahkan mereka sengaja menghindari untuk melakukan demonstrasi di kantor Kementerian Kesehatan karena menurut mereka akan menimbulkan kemacetan di Jalan Rasuna Said yang memang kerap kali padat ketika jam-jam kerja. Jadi mereka memutuskan untuk langsung dari Tugu Proklamasi menuju Monumen Nasional. Selain itu mereka juga melakukan audit secara internal untuk memastikan tidak ada lagi agenda politik praktis yang diikutkan dalam long march ini. Selain itu juga mereka memastikan bahwa nantinya akan menjamin dan menjaga kebersihan baik di area Tugu Proklamasi ini maupun di Monas nantinya. Demikian Elisa yang bisa saya sampaikan mengenai kondisi saat ini. Ardi, apa sebenarnya tuntutan dari reformasi sistem kesehatan dan pendidikan yang mereka suarakan dalam unjuk rasa kali ini? Jadi Elisa, ada beberapa permasalahan yang ingin didiskusikan para dokter dengan pemerintah. Salah satunya mengenai status dari program dokter layanan primer. Jadi di sini Elisa bahwa pemerintah ingin agar nantinya untuk puskesmas maupun juga nantinya dokter yang akan melakukan layanan kesehatan berdasarkan BPJS nantinya harus memiliki sertifikasi layanan dokter primer. Dan di sini dianggap memberatkan bagi para dokter umum karena secara kompetensi sebenarnya dokter umum dan dokter layanan primer ini memiliki kesamaan. Dan selain itu, dokter layanan primer ini dirasa merupakan suatu tindakan pemborosan sebab untuk mendapatkan sertifikasi dokter layanan primer ini, seorang dokter umum harus belajar selama 2 tahun dengan 90 SKS dengan biaya mencapai 350 juta Elisa. Dan di sini oleh karena itu menurut dokter umum dan juga dari Ikatan Dokter Indonesia ingin supaya aturan ini bisa dirubah. Selain itu Elisa, mereka juga mengeluhkan karena untuk sertifikasi dokter nantinya tidak hanya harus melalui ID saja, namun juga dari Asosiasi Perguruan Tinggi yang menaungi fakultas-fakultas kedokteran. Menurut ID, hal ini sangatlah tidak efektif dan melangkahi undang-undang dan juga kebijakan dari ID itu sendiri. Dan tak hanya itu saja Elisa, di sini juga ID mengeluhkan masalah komersialisasi pendidikan kedokteran, di mana pendidikan kedokteran masih dianggap sangat mahal dan tidak bisa dicapai oleh kelas menengah ke bawah. Oleh karena itu ID ingin sekali bahwa dalam hal ini nantinya pemerintah berusaha untuk melakukan semacam intervensi ataupun melakukan deregulasi supaya para masyarakat menengah ke bawah pun bisa menikmati pendidikan kedokteran. Tidak hanya itu juga kedokteran juga ID juga tidak ingin agar ID diperlakukan ataupun dokter diperlakukan seperti Superman karena selama ini dokter seringkali dipersalahkan dalam kesalahan-kesalahan medis padahal yang bermasalah sendiri adalah fasilitas-fasilitas medis itu sendiri. Nah, di sini adalah pernyataan dari pihak ID, berikut pernyataannya. Penguasaan jenis penyakit di layanan primer, satu. Kemudian bagaimana dokter layanan primer itu merujuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ini yang saya katakan bahwa kalau kemudian dokter layanan primer itu tidak mampu mengatasi penyakit yang semestinya bisa dia atasi di layanan primer seperti itu, harus ada pertanyaan kenapa seperti ini. Apakah hanya karena memang dia tidak mampu kompetensinya atau karena memang ada fasilitas yang lain yang tidak mendukung. Saya bilang tadi, puskesmas tidak hanya membutuhkan dokter, dia membutuhkan sarana laboratorium seperti ini. Puskesmas membutuhkan tenaga penyuluh kesehatan dan sebagainya seperti ini. Jadi tidak mungkin dokter itu seperti Superman yang bisa mengatasi semuanya seperti ini. Dan demikianlah Elisa yang bisa saya sampaikan langsung dari Tugu Proklamasi.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, pemirsa. Reporter Ardianto Pramono bersama juru kamera Said Kutub dan pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.